Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Dr. Ahmad Fauzi MSI dan rekan-rekan sekalian. Saya Rian Permatasari dengan NIM 2303467. Hari ini akan mempresentasikan hasil pemodelan saya mengenali aplikasi distribusi Fermi Dirac dalam pemodelan distribusi muatan pada sistem elektrostatis. Nah, penelitian ini berfokus pada bagaimana perilaku kuantum elektron mempengaruhi pemodelan dalam suatu perangkat modern. Nah, latar belakang pada material berskala nano, elektron itu tidak lagi dapat dimodelkan secara klasik, yaitu menggunakan Maxwell-Boltzmann. Nah, pada densitas muatan tinggi atau temperatur rendah, elektron itu akan tergenerasi dan tunduk pada prinsip pengecualian Pauli. Oleh karena itu, kita wajib menggunakan distribusi Fermi-Dirac untuk memprediksi profil potensial dan rapat muatan secara realistis dan perangkat nano serta semikonduktor berdensitas tinggi. Dalam studi ini, saya merumuskan beberapa pertanyaan kunci. Yang paling utama adalah bagaimana mengintegrasikan distribusi Fermi Dirac ke dalam persamaan Poisson untuk memperoleh model distribusi muatan yang lebih akurat. Nah, tujuannya itu jelas, yaitu untuk menganalisis dan menjelaskan hubungan matematis antara statistik kuantum dan persamaan Poisson serta mengidentifikasi keunggulan model kuantum dibandingkan model klasik. Nah, rumus yang terlihat pada slide adalah probabilitas dari sebuah keadaan energi yang ditempati oleh elektron, di mana elektron adalah fermion dengan spin 1/2 dan mematuhi prinsip Pauli, yang mana maksimal satu nilai elektron lebih kecil dari energi kimianya, dia akan mendekati nilai 1, dan jika nilai elektronnya itu besar dari energi kimia pada level Fermi, dia akan menempati atau mendekati nilai 0. Nah, pada probabilitas ini dia akan menunjukkan bahwa elektron itu terdistribusi pada tingkat energi yang berbeda pada suatu sistem fisik. Nah, penting juga untuk membahas density atau DOS, yang mana pada density of states itu dia menentukan jumlah keadaan energi yang tersedia. Nah, model ini bergantung pada dimensi materialnya. Nah, pada material curah 3 dimensi, dia akan bernilai sebanding dengan akar dari elektron, yang mana nilainya akan semakin tinggi energi yang dihasilkan, maka keadaannya yang tersedia akan bertambah mengikuti nilai dari akar elektronnya. Nah, pada densitas sistem 2 dimensi atau quantum well, nilai dari DOS-nya itu akan konstan terhadap energi, yang mana populasi elektronnya akan meningkat secara linear. Nah, pada elektron itu dia akan menumpuk secara energi minimum pita, dan dia akan terdistribusi menjadi sensitif terhadap potensial pada struktur 1 dimensi. Nah, hubungan dari DOS itu dia akan menentukan rapat energi elektron total, yang kemudian akan menjadi input kunci pada persamaan Poisson untuk mendapatkan profil potensial listrik. Nah, karena rapat muatan itu bergantung pada potensial, maka kita harus menggunakan solusi iteratif atau self-consistent Poisson Fermi Dirac, yang mana pada slide ini dia akan melalui proses perulangan pada rapat elektron melalui integral Fermi Dirac, yang mana ini akan disubstitusikan kembali ke persamaan Poisson untuk menghasilkan potensial yang lebih baik untuk proses perulangan, hingga potensial konvergennya menghasilkan solusi yang konsisten secara kuantum.
Nah, pada hasil dan pembahasan, mari kita lihat hasil dan pembahasan pada gambar 4.1. Yang ini menunjukkan variasi densitas muatan pada 3 temperatur berbeda, yaitu 50 Kelvin, 300 Kelvin, dan 900 Kelvin. Yang mana pada visualnya itu ketiga kurvanya hampir saling tumpang tindih, yang menguatkan perbedaan antar suhu sangat kecil yang disebabkan oleh energi termal yang dihasilkan pada suhu tersebut, sekitar 0,03 hingga 0,08, yang mana jauh lebih kecil dibandingkan energi Fermi elektron, yang artinya efek pelebaran termalnya sangat minimal dan Fermi Dirac tetap dominan. Nah, pada poin terpenting dari perbandingan antara model kuantum Fermi Dirac dan model klasik pada nilai suhunya 300 Kelvin, yaitu dia akan membandingkan bentuk kedua distribusi, bahwa pada energi rendah, yaitu elektron yang berada di bawah level Fermi, kurva Fermi Diracnya mendekati nilai 1, sedangkan nilai Maxwell-Boltzmann-nya itu jatuh ke nilai yang sangat kecil, yang menunjukkan perbedaan secara kuantitatif, yang mana deviasi yang dihasilkan itu terjadi pada energi rendah. Nah, pada nilai deviasi kuat pada gambar tabel 4.3 itu baris pertamanya ketika nilai temperaturnya 50 Kelvin, energinya itu rendah bernilai 5,33. Nah, deviasinya mencapai pada puncak 98,17%, yang berarti kita menggunakan model klasik Maxwell-Boltzmann untuk kondisi ini. Nah, kita akan dapat hasil yang hampir 100% salah, yang mana perbedaan ekstrim ini menunjukkan bahwa pendekatan Fermi Dirac tidak tergantikan ketika kita memodelkan fenomena kuantum muatan pada material berdensitas tinggi. Nah, sebagai kesimpulan, distribusi Fermi Dirac adalah pendekatan yang paling akurat dan wajib digunakan untuk memodelkan distribusi muatan pada sistem elektrostatis terdegenerasi, yang mana Fermi Dirac berhasil mempresentasikan transisi tajam di sekitar energi Fermi yang merupakan karakteristik dari kuantum elektron. Nah, sebaliknya, distribusi Maxwell-Boltzmann terbukti bisa memberikan deviasi yang sangat besar dan tidak layak digunakan pada kondisi elektron padat. Fermi Dirac menjadi landasan vital untuk desain perangkat nanoelektronik modern. Nah, demikian. Dan untuk saran pada pemodelan elektron, sebaiknya kita selalu menggunakan Fermi Dirac kecuali sistemnya berada pada kondisi non-terdegenerasi. Nah, pada pengembangannya bisa mencakup pada pemodelan 3 dimensi dengan mempertimbangkan struktur material dan interaksi elektron. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.